Halo Ridwan. Halo Ridwan. Halo Ridwan. Mana Ridwan? Halo Kak, Sehat Ridwan? sehat Kak. Sehat. Gimana kegiatannya hari ini Ridwan? Ngapain aja nih hari ini? Oh, nggak belajar? Belajar? Ya, Nggak ada pramuka hari ini? nggak. Tadi Nggak. Ridwan tadi bertemu Udah, eh aku hapus. dengan dengan Mister. Mister siapa? Kenapa ini tulisnya di ini di webnya itu tulisannya 27 November. 27 November. Oh itu pelajaran berikutnya. Karena kan kita udah masuk pelajaran hari ini. Hari ini itu kan kita di pelajaran 29. Kan ini kita udah lewat jam 7. Itu 27 November itu pelajaran berikutnya. Aska. Sehat Tapi Aska? tulisannya itu tapi tulisannya enggak, Hah? tulisannya 27 November ini. Enggak, belum Iya. diupdate. Itu kan pelajaran berikutnya. Ya Pelajaran pelajaran setelah berikutnya, tapi kan harusnya di sini tulisannya pelajaran hari ini, bukan pelajaran berikutnya. karena kita udah jam 7 lewat. Makanya pelajaran hari ininya udah nggak ada di tulisannya di situ. Tapi Kan kenapa masih ada sedikit? masih ada sedikit. Maksudnya? Ya baru ada 3 orang di sini. Iya, kita kelasnya cuma 4 orang. Azka, Ridwan, Alde, sama Aira. Alde izin. Katanya nggak hadir hari ini. Nah, kita tinggal nunggu Aira nih. Ya, 1 menit lagi. Kita tunggu Aira. Kalau Aira belum hadir juga, nanti kita mulai. Ya. Siapa Mister James? Ridwan. Tadi Ridwan belajar bahasa Inggris. Oh, Mister James itu dari mana? Itu gurunya. Oh, namanya. Oh, kirain kirain orang luar negeri. Orang luar negeri atau orang Indonesia? Malah Itu Mister James orang luar negeri atau orang Indonesia? Indonesia. Oh, orang Indonesia. Kirain orang luar negeri. Kalau orang negeri dia nggak pandai bahasa Indo. Gak pandai bahasa Indonesia, gak pandai bahasa Padang. Nggak. Yeay. Kita tunggu bentar lagi ya. Ini Aira belum hadir. Kita tinggal nunggu Aira ya, soalnya Aldi katanya izin. Ya, jadi hari ini kita cuma bertiga kayaknya. Oke, sebentar ya. Oke, kita mulai ya dari kelas kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Oh, ini ada Ira nih, kita tunggu ya. Ntar, biar bareng.
Halo Aira, sehat Aira? Sehat. Sehat ya. Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini ya. Aira, siapa lagi nih? Ridwan sama Aska ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita ya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 29 ya. Kakak share screen dulu ya sebentar. Bentar ya kakak share screen. Oke, share screen kakak kelihatan? Ridwan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Ya, hari ini kita akan masuk ke pelajaran 29. Ya. Seperti biasa, kita bertemu dengan teman kita nih ya, Ewan dan Odd. Ya, dan di awal kita akan mulai materi kita di kursus matematika ini dengan materi pembahasan perhitungan lisan. Ya. Nih. Nah, di sini kita akan mengingat kembali ya sebutan angka-angka pada contoh pembagian. Ya. Nih, adik-adik, yang 28 ini disebutnya apa? Hmm? Yang angka 28 itu disebut apa, adik? Anda bisa jawab? Coba yang bisa jawab? Yang mana? Hah? Yang mana, Kak? Itu angka 28? 28 tuh apa ya? Apa? Oh, Hmm? yang 28 ini Apa? apa ya? Ratusan? Eh, Hah? Yang nomor eh, 28 ini disebut angka yang dibagi. Ya, karena kan kita akan oh, membagikan 28 dengan angka 4. Ya, jadi betul. angka 28 ini namanya ya angka yang dibagi. Ya, nah kalau angka 4 disebut apa itu? Hmm? Siapa yang bisa jawab? Angka yang di dibagi Angka 4, angka yang apa? di Hah? katanya tuh Hmm?
Angka Hmm, 4 disebut apa, Ridwan? disebut dengan angka yang Angka 4 disebut angka pembagi. bagian. Ya. Nah, angka 4 disebut angka pembagi. Yang nomor 7, Angka penjumlahan. yang nomor 7 ini disebut dengan hasil bagi. Oh ya, Ya. Bukannya jawaban. Iya, jawaban, tapi kan itu hasil pembagian. Benar nggak? Ya, benar-benar. Kenapa namanya nggak jawaban aja? bisa jawaban juga, tapi kan di sini dia jawaban dari apa? Nah, kalau lebih jelasnya itu adalah Tapi jawaban hasil bagi. Ya, jadi yang 28 itu disebut angka yang dibagi, yang 4 disebut angka pembagi, angka 7 itu hasil bagi. Ya, 28 dibagi 4 hasilnya 7. Nah, kalau kita mengalihkan angka, ya, pembagi dengan hasil bagi, kita memperoleh hasil yang dibagi. Ya, nih. Kalau misalnya nih, pembaginya, ini kan pembaginya 4. Ya. Kita kali dengan hasil bagi, maka kita dapat angka yang dibagi. Ya, nih. Ini pembaginya 4, kita kali dengan hasil bagi, ya. Hasilnya adalah angka yang dibagi. Ya. Jadi yang di depan dari tanda bagi itu adalah angka yang dibagi, ya. Di sebelah kanan di sebelah kanan tanda bagi itu adalah angka pembagi, ya. Setelah itu hasilnya itu adalah hasil bagi, ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui hubungan antara pembagian dan perkalian? Ya. Kenapa? Karena dengan perkalian kita bisa memeriksa benar nggak hasil pembagian kita, ya. Jadi biar kita tahu hasil pembagian kita itu benar atau tidak, ya, maka kita coba kalikan, ya, antara hasil bagi dengan pembaginya. Kalau sesuai berarti jawabannya benar, ya. Contoh, nih, 96 dibagi 8 sama dengan 12. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk memeriksa ini benar atau enggak? Coba, ada bisa jawab? Ada nih. Di sini kan di soalnya 96 dibagi 8 itu sama dengan 12. Nah, untuk memeriksa jawaban ini benar gimana caranya? Ridwan atau yang lain? Aira, Azka, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara kita memeriksa hasil dari jawabannya? Apanya yang dibagi, Ridwan? apa? Apa yang dibagi? Ini siapa yang nulis dibagi? Ridwan. Iya, Nah, jelas, jelas. ini kan tadi benar. 96 itu angka yang dibagi, 8 pembagi, 12 hasil bagi. Ya kan? Nah, Yang untuk 26 ah, pembagian. Yang terus 8 ini pembagi. hasil pembagi. Nah, 12, Yang 8 ini 8 pembagi, nah, ya, yang 12 itu hasil bagi. hasil bagi. Yes. Iya, ya. Nih, 96 bagi 8 hasilnya 12, ya. Ini angka yang dibagi, ini angka pembagi, ini hasil bagi. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa hasil baginya ini benar, ya? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui hasil baginya itu benar atau tidak? Maka kita kali, ya. Hasil baginya kita kali dengan pembagi atau pembagi kita kali dengan hasil bagi, ya. 8 dikali 12. Berapa ada nih? 8 dikali 12. Siapa yang bisa jawab? Aska? 96. 9, 96, ya. 8 dikali 12 itu hasilnya 96, ya. Untuk menyelesaikan perkalian 8 dikali 12 nih, kita bisa pecahkan dulu angka 12-nya biar lebih mudah, ya.
kita buat di dalam kurung 10 tambah 2. Ya. Baru setelah itu setiap suku kita kali dengan angka 8. 8 dikali 10, 80. Setelah itu 8 dikali 2, 16. Ya, 8 dikali 10, 80. 8 kali 2, 16. Setelah itu kita tambah. 80 ditambah 16, hasilnya 96. Ya. Nah, jadi untuk memeriksa hasil pembagian ini benar atau tidak, ya, kita kali, ya, dibalik. Hasil baginya kita kali dengan pembagi. Ya, untuk memeriksa hasilnya benar atau tidak. Ya. Kalau sudah sesuai, berarti jawabannya benar. Ya, nih, sama-sama 96. Ya, jadi pembagiannya dilakukan dengan benar. Ya, pembagiannya dilakukan dengan benar. Kenapa? Karena angka yang dibagi sama. Ya, nih, jadi perkalian membantu kita menemukan hasil bagi melalui coba-coba ketika kita membagi angka besar. Ya, jadi ketika kita mengalihkan apa, membagi angka yang besar, kita bisa periksa hasilnya benar atau tidak dengan cara dikali. Contoh, ya, nih. 72 dibagi sinyal kayaknya. Suara kakak kedengeran? Tes, Halo? tes, Halo Ridwan? Suara kakak kedengeran? tes. Ya, 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 kedengaran. Nah, ya. Kan ya. Nih, kita lanjut. Ya. Nih, tadi. Bagaimana caranya kita tahu hasil dari 72 dibagi 4? Ya. Nah, untuk untuk mencari angka, ya, yang kalau dikalikan dengan 24 dia akan menghasilkan 72. Nah, gimana caranya? Ya, kita cari, ya, angka berapa yang mengakhiri angka 24? Ya. Angka yang di akhir itu kan angka 4, ya. Nah, yang mengakhiri angka 22, angka 2. Nah, kita cari, ya, perkalian angka 4 yang hasilnya itu ada angka 2 di belakangnya, ya. Nah, untuk perkalian angka 4 yang ketika dikali hasilnya di belakangnya ada angka 2, itu ada 4 kali 3 sama 4 kali 8, ya. Nah, 4 kali 3 itu hasilnya 12. 4 kali 8 hasilnya 32. Nah, kita tinggal cari angka mana yang cocok. Ya. Nah, kalau misalnya dipakai dengan angka 8 itu terlalu besar. Ya. 8 dikali 2 itu udah 16, 160. Ya. Maka kita gunakan di angka 3. Ya. Baru selanjutnya kita kali. Ya. 24 dikali 3. Ya. Nah, untuk mencari perkalian 24 kali 3, 24-nya kita pecah, 20 ditambah 4. Ya. Baru setelah itu setiap sukunya kita kali dengan angka 3. Ya. 20 dikali angka 3, 4 dikali angka 3. 20 dikali 3, 60. Ya. 4 dikali 3, 12. Baru setelah itu kita jumlahkan. 60 ditambah 12 hasilnya 72. Ya. Nah, 24 dikali 3 hasilnya 72. Berarti 72 dibagi 24 hasilnya adalah berapa? Di 3. Ya, seperti itu. Oke. Nih, coba adik-adik. Sini ada soal nih. 54 dibagi 27. Nih, gimana caranya penyelesaiannya? Hasil. Kak? Ya, 54 dibagi 27. Gimana cara mencari hasilnya? Dua. 2. Dah, ya. Dua hasilnya. Gimana caranya? Hah? Ah, nih, dah. Cara memeriksa kalau hasilnya itu benar 2 gimana caranya? Hmm, hmm, hmm. Hmm? Ini
caranya ini gimana? Gimana? Ya, tadi ya. Kita cari ya. Angka 27 dikali dengan angka berapa yang hasilnya 54 ya. Jadi perkalian dan pembagian itu saling berhubungan ya. Kalau misalnya angkanya terlalu besar 54 dibagi 27 itu kan terlalu sulit ya. Mungkin kalau kita kita bayangkan kan mungkin terlalu sulit. Makanya ya kita cari ya tadi kan untuk mencari angka yang dibagi, nah kita kali pembagi dengan hasil bagi. Ya, nah ini pembaginya 27. Berarti 27 kita kali berapa yang hasilnya 54. Ya. Nah, adik-adik cari ya. Di belakangnya angka 27 ini kan angka berapa? Angka 7. Di belakang angka 54 ini angka berapa? Angka 4. Ya. Nah, berarti kita cari angka 7 yang dikali angka berapa yang hasilnya 4 di belakangnya. Ya. Nah, angka 7 yang dikalikan dengan angka berapa? Dikalikan dengan angka 2 ya. Jadi 7 dikali 2 itu hasilnya 14. Nah, di belakangnya angka 4 ya. Nah, berarti Ya, kita bisa gunakan angka 2. 27 dikali 2 ya. 27 kali 2 caranya kita pecah dulu. 20 dan 7. Ya, baru setelah itu 20 kita kali 2, 7 dikali 2. 20 dikali 2 hasilnya 40. 7 dikali 2 hasilnya 14. 40 tambah 14 hasilnya 54. Ya. Tuh, berarti 54 dibagi 27 hasilnya adalah 2. Ya. Nih, caranya seperti itu. Jadi ketika kita misalnya kesulitan mencari pembagian hasil pembagian yang besar, kita kali ya. Kita cari angka pembagi dikali dengan angka berapa yang bisa mendapatkan angka angka yang dibagi. Ya, seperti itu. Nih, 65 dibagi 13. Berapa hasilnya adik-adik? Kira-kira gimana cara penyelesaiannya? oh gini, 6, Nah, 6, 6. Oh, berapa yang hasilnya? Gini. berapa yang hasilnya berapa? Berapa hasilnya yang ada di sini? Hmm? Nah, Coba kita berapa hasilnya tuh? Gimana caranya nyarinya, Ridwan? cara nyarinya gini. Nih ya, nih kanan. Hmm? Kita minggirkan angka 6 dan angka 3 dulu. Nah, terus? Oke. Lalu kita dek. Lalu kita carikan, kita cari apa ya? Apa namanya? Jawabannya. Nah, gimana? Coba kita coba coba kita coba. Coba kita cari ya, guys. Terus itu dikalikan ya, guys. Coba gimana, Ridwan? Oke. Belum dapat hasilnya. Berapa hasilnya? Oh, 5 berapa berpatah-patah bicaranya. Nih, ini ya. Nih, caranya Ridwan. Tadi Ridwan sebenarnya udah bener kan? Kita lihat dulu nih angka Tapi tinggal belakangnya. cari apanya aja lagi kan, Kak? Iya, kita tinggal cari angka hasilnya kan. Nih, kan kita lihat dulu angka belakangnya. Nah, tadi kan untuk cari hasilnya berarti kita kali. Apa yang kita kali? Nah, nih. Kita kali 13 ya. Nah, 13 dikali berapa yang bisa dapat hasil 65 ya. Nih.
Berarti kita cari angka 3 dikali angka berapa yang bisa hasilnya angka 5? 6. Hah? 3 kali 6 berapa? Eh, 5 kali 1. Hah? 5 kali 1. 5 kali Dapatnya 1. Hah? Angka 3 dikali angka berapa yang hasilnya belakangnya 5? Coba adik-adik. 15. 15? Ya. Berarti Ya. 3 dikali berapa? 5 kali 3. 5 kali 3, 3 kali 5 ya. Nah, berarti angka 3 yang dikali angka berapa dapatnya di belakangnya 15, dapatnya belakangnya jawabannya 5, 5. angka 5 15. ya. 3 dikali 5 hasilnya 15 ya. Nah, berarti kita kali nih angka 13 dengan angka 5 ya. Nah, untuk mengalihkan 13 dengan 5 kita pecah dulu angka 13-nya. 13-nya kita pecah 10 ditambah 3 ya. 10 ditambah 3, nah berarti setiap sukunya kita kali dengan 5. 15. 10 dikali 5, 3 dikali 5 ya. 10 dikali Oh, 5 kalau berapa? 5. 10 kali 5? 10, tunggu, tunggu. 10 kali 5 tuh hasilnya 50. 10 kali 5 hasilnya 10. 50. Terus Ditambah 5 3. dikali 3. Ah, 5 dikali 3, 15. Nah, 10 kali 5 hasilnya 50. 3 dikali 5 hasilnya 15 ya. 50 ditambah 15 hasilnya 65. 5. Ya, tuh. Berarti 65 dibagi 13 hasilnya adalah 5. Nah, Ya, nih. 56 bagi 14. Nah, gimana caranya? Berarti kita cari angka 14 dikali angka berapa yang hasilnya 56. 4 Ya. kali 4, 4 kali 4 kali berapa yang hasilnya di belakangnya 6? Hah? 24. Hah? 24. Hah? 4 kali berapa? 4 kali 24? 4, 4 kali 6. 4 kali 6. 4 kali 6. Hah? 4 kali 6 berapa? 24. 4 yang dikali berapa? 4 yang dikali berapa? Hasilnya itu di belakangnya 6. Kalau 4 kali 6 kan hasilnya 24. 24 kan belakangnya 4. 4 kali berapa? Yang di Ya, belakangnya hasilnya 6. tunggu. Hmm? 4 apa? Perkalian 4 yang hasilnya angka di belakangnya adalah 6 itu adalah 4 dikali 4 ya. 4 dikali Ya, 4 4 itu kali bisa 4. 16. 4 dikali 9 juga bisa 36 ya. Nah, berarti kita pilih angka yang mana? Kalau 9 mungkin kayaknya kegedean ya, karena 9 dikali 14, 9 kali 10 4. itu udah 90 ya. Berarti kita kali angka 4 ya. Baru setelah itu kita kali 14 dikali 4. Nah, untuk mengalihkannya kita pecah dulu angka 14 ya. Jadi 10 dan 4 ya. Baru setelah itu setiap sukunya ya, kita kali dengan 4. Kota. 10 dikali 4, 4 dikali 4 ya. 10 dikali 40. 4, 40. 4 dikali 11. 4, 16 ya. Hasilnya 56. Berarti 6. 56 dibagi 14 hasilnya adalah 4. Ya. Nih, 96 dibagi 32. Nah, berarti kita cari ya. 32 dikali berapa hasilnya 96. Ya. Nah, untuk cari apa? Untuk cari berapa angka pengalinya? Nah, kita cari. Di sini kan 32 belakangnya angka 2. Berarti angka 2 dikali angka berapa yang hasilnya di belakangnya ada 6. Ya. Nah, angka 2 dikali angka 3 itu hasilnya juga 6. Angka 2 dikali angka 8 itu hasilnya bisa juga 6. Yang Ya. 2 kali 3, yang 2 kali 3. 2 kali 3 ya, karena kalau kali 8 itu terlalu besar. Berarti kita ambil angka 3 ya. Nah, baru setelah itu kita kali 32 dikali 3. Nah, untuk mengkalikannya kita pecah dulu 32-nya, 30 dan 2. Baru setelah itu 30-nya kita kali 3, 2 dikali 3 ya. 30 dikali 3 berapa, Adik? 60. Berapa?
60. 90. 2 dikali 3? Ya, 90. 2 kali 3, 6. 2 dikali 3, 6. Nah, baru tadi 6. kita jumlahkan. 90 tambah 6, 90. 96. Ya, berarti 96 dibagi 32. 96. Berapa hasilnya? 3, Di 96. Kita 3. taruh di tengahnya. Oh, Oke, ya, nih. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan soal, 4 soal. Ya. Nih, lihatlah hasil yang diperoleh dan 1. tentukan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar. Nah, nih, adik-adik, di sini ada 3 pernyataan nih. Nah, kita harus tentukan nih dari jumlah jawaban yang ada, ya, kita harus tentukan pernyataannya ini benar atau enggak, ya. Nih, pernyataan pertama, jika bilangan tersebut genap, maka bilangan tersebut kurang dari 6. Benar nggak? enggak. Hah? Coba ada lihat di jawaban, ada berapa angka genap? Kak genep Yang ada di jawaban. Nih, ada jawabannya nomor 1 jawabannya 2, nomor 2 jawabannya 5, nomor 3 jawabannya 4, nomor 4 jawabannya 3. Nah, dari 4 jawaban ini ada berapa angka genap? genep ada 2. Yang mana aja? Angka ganjil ada 2. Angka genap yang mana aja? Yang tuh Mana? 2 sama 4. 2 sama 4. 4. Nah, tuh, berarti Yang genap itu heeh, 5 dan 3. ini ganjil. Hah? 5 dan 3 itu ganjil. Iya. Yang genap yang mana, Ridwan? 2 dan 4. 4. Nah, berarti pernyataan satu ini benar atau salah? Benar. Jika bilangan tersebut genap, maka bilangan tersebut kurang dari 6. Ya. Ini 6. angka genapnya 2 dan 4. Berarti pernyataan satu Ya, benar. benar. Ya, karena kurang dari 6. Ya. Nih, jika suatu bilangan genap, nah, sini kan angka genapnya ada 2 dan 4. 2 dan 4 sama-sama kurang dari 6. Berarti pernyataannya benar. Benar. Pernyataan yang kedua, jika angkanya lebih dari 3, maka angkanya ganjil. Benar nggak? Jika angkanya lebih dari 3. Angka mana aja yang lebih dari 3? 5 sama? Ada lagi? Enggak. Nggak ada. Yang lebih dari 3 itu ada angka 5 sama 4. Oh iya. Ya. Nah, dari sini dua angka ini, ya, yang satu genap, yang satu ganjil. Ya. Nah, berarti pernyataan ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena ada angka 4. Angka 4 itu genap. Ya. Jadi kalau misalnya angkanya lebih dari 3, belum tentu angkanya ganjil. Karena ada satu yang genap. Ya. Jadi pernyataannya salah. Nomor 3. Jika bilangan tersebut ganjil, maka bilangan tersebut tidak lebih besar dari 5. Benar atau salah? Jika bilangan tersebut ganjil, maka bilangan tersebut tidak lebih besar dari 5. Benar atau salah? Benar. Hah? Ada berapa angka ganjil di sini? Ya. Angka Wah, ganjil ada 2, ya. Angka 5 dan angka 3, 3. ya. Nah, Genap ada 2. 2 dan 4. iya. Nah, di sini pernyataannya, ya, kalau angkanya ganjil, ya, angkanya tidak lebih besar dari 5, berarti di bawah 5, ya. Nah, di sini angka ganjilnya dia tidak lebih besar dari 5, sama dengan 5 dan lebih kecil dari 5, ya. Jadi pernyataannya benar, ya, karena tidak ada yang lebih besar dari 5. Oke. Sampai sini adik-adik ada yang mau tanyakan? Ridwan, Azka, Aira, ada yang mau tanyakan? Enggak. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibuka website Agonovanya. Silakan dikerjakan soal nomor berapa nih? Nomor 29 di nomor 1. Ya, di sini ada satu soal cuman. Tapi isinya ada 8. Silakan. Waktunya sampai jam 7. 7 berapa? 7.50 ya. Sampai jam 7.50. Silakan dicoba diselesaikan.
Nanti kalau ada yang bertanyakan boleh, silakan. Ya. Waktunya sampai jam 7.50, silakan. Bismillah. Kalau ada Lah, yang bertanyakan boleh, silakan ya. lah. Mana Ah, Ridwan? Ridwan Serkin? iya. Mana nggak muncul? Loading, loading. Oke. Nah, tuh. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan boleh. 28 Kak bagi 4.
Ridwan udah selesai belum? Sudah? Udah. Udah. Gak cek ya. Siapa aja yang udah selesai nih? Aska udah selesai, Ridwan? Aira? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sebentar. Share screen dulu. Ridwan kalau stop share screen dulu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang kombinatorik. Ya, apa itu kombinatorik? Kita bahas soalnya ya. Nih. Ada kubus biru, hijau, dan kuning. Berapa banyak cara Anda dapat membuat menara dari dua kubus dengan warna berbeda? Ya. Berapa banyak menara yang akan terbentuk jika dapat dibangun dari kubus-kubus dengan warna yang sama? Coba Derik, ya. Gimana caranya? Kita bahas ya. Sini di soal kubusnya itu ada biru, hijau, dan kuning, ya. Menaranya itu dia harus terdiri dari dua kubus dengan warna yang berbeda, ya. Nah, apa warna kubusnya nih tadi? Biru, hijau, dan kuning. Nah, berarti dengan tiga kubus ini, ya, dengan tiga warna yang berbeda, nah, gimana caranya kita bisa membuat menara, ya? Nih, misalnya kita taruh kubus biru ada di bawah, ya. Nah, setelah itu di atasnya kita bisa gunakan kubus apa? Karena tadi kita gunakan dua kubus dengan warna yang berbeda, ya. Berarti di atas kubus biru kita bisa gunakan warna hijau dan kuning, ya. Nah, dengan kombinasi seperti ini kita bisa buat dua menara. Setelah itu kalau misalnya hijau di bawah, ya. Kalau hijau di bawah berarti di atasnya kita bisa gunakan kuning dan biru, ya. Nah, berarti kita bisa buat dua menara lagi, ya. Nah, tapi di sini ya, hijau dan biru dengan biru dan hijau itu menara yang berbeda, ya, karena hijaunya ada di bawah, ya. Jadi kita bisa buat empat menara tadi ya. Setelah itu kalau kuning di bawah, berarti di atasnya ada biru dan hijau, ya. Nah, berarti dengan warna yang berbeda, kita bisa buat berapa menara? Adik-adik, Aska, Ridwan, Aira. Dengan warna kubus yang berbeda, kita bisa buat berapa menara? 6. Kita bisa buat 6 menara, ya. Nah, pertanyaan apa lagi yang harus kita jawab? Nah, di sini. Berapa banyak menara yang akan terbentuk jika dapat dibangun dari kubus dengan warna yang sama? Ya. Nah, kalau warna yang sama, kita bisa buat berapa menara? Ya. Nih, kubusnya ada tiga warna. Biru, hijau, dan kuning. Kalau misalnya kita gunakan dengan warna yang sama, ya. Nah, berarti kita hanya bisa buat tiga menara, ya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan warnanya, kita bisa buat 6 menara. Tapi kalau warnanya sama, kita hanya bisa buat 3 menara. Ya, Dan seperti itu. Selanjutnya nomor 2. Saat membuat gelang, Eka merangkai 3 manik-manik kuning dan satu manik-manik ungu pada seutas benang. Berapa banyak cara Eka dapat merangkai manik-manik pada seutas benang? Ya,
Nih, ketika membuat gelang, Eka menggabungkan tiga manik-manik kuning dengan satu manik-manik ungu. Nah, di dalam di pada satu satu utas benang, ya. Nah, bagaimana caranya Eka merangkai manik-maniknya dengan komponen tiga manik-manik kuning dan satu manik-manik ungu, ya. Nah, berarti kan kalau misalnya dimasukkan ke dalam benang, berarti mereka bersejajar, ya. Karena tadi ada tiga manik-manik kuning dan satu manik-manik ungu, berarti total manik-maniknya ada empat, ya. Nah, dari empat manik-manik ini, bagaimana kita bisa menempatkan manik-maniknya di setiap apa? Di dalam barisan talinya, ya. Nih, kalau ya, misalnya kita taruh dulu, kita masukin dulu manik-manik ungu yang pertama. Berarti di sebelah manik-manik ungu itu ada manik-manik kuning, ya. Dua, tiga, dan empatnya itu manik-manik kuning, ya. Nah, ini cara yang pertama. Terus, kalau misalnya yang pertama manik-manik kuning, berarti yang kedua manik-manik ungu. Terus yang ketiga dan yang keempat manik-manik kuning. Ya, berarti manik-manik ungunya geser ke yang dua. Nah, ini cara yang kedua. Terus, manik-manik ungunya kita geser ke yang ketiga, yang satu dan yang kedua itu kuning. Terus yang keempat juga kuning. Nah, ini berarti cara yang ketiga. Terus, yang kuningnya di sebelah kiri semuanya, satu, dua, dan tiga. Terus yang keempat adalah manik-manik ungu. Ya. Nah, berarti ada empat cara Eka bisa menyusun manik-maniknya di seutas tali. Ya. Jadi si manik-manik ungunya ini dia berpindah posisi dari urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi caranya ada empat pilihan. Ya. Soal nomor tiga. Kafetaria sekolah menawarkan pilihan satu minuman dan satu jenis kue kering untuk cemilan sore. Nah, saat ini kantin menawarkan teh, kolak atau jus, serta kue keju, pai, dan roti. Nah, berapa banyak cara Ana dapat memilih camilan sorenya? Ya, nih. Jadi kantinnya itu menawarkan pilihannya satu minuman dan satu kue. Nah, sore ini ya, kantin itu minumannya ada tiga. Ada teh, kolak, dan jus. Terus kuenya ada tiga juga. Kue keju, pai, dan roti. Nah, berapa cara Ana bisa memilih cemilannya? Ya, ada berapa kombinasi minuman dan kue yang bisa dipilih oleh Ana? Ya, nah gimana caranya? Ya, kita apa? Kita apa namanya? Kita permudah dulu ya cara menggambarkan minuman dan tehnya. Minuman dan kuenya. Ya, dengan kita lambangkan minuman dan kuenya ini dengan huruf ya. Teh apa? Teh dengan huruf T, jus dengan huruf J, kolak dengan huruf K. Terus kue keju K, pie P, roti R ya. Nah, berarti kita di sini punya tiga minuman ya dan tiga makanan. Nah, kita mulai minumannya dari teh. Ya, tadi kan kombinasinya satu kue, satu minuman. Nah, kalau misalnya minumannya teh, berarti kita bisa buat pilihannya teh dengan kue keju, teh dengan kue pie, dan teh dengan roti. Ya, berarti dengan minuman teh kita bisa buat tiga pilihan. Ya, terus dengan minuman jus, ya, dengan minuman jus sama. Dengan minuman jus juga bisa digabungkan dengan tiga kue ini, ya. Jus dengan kue keju, jus dengan pie, jus dengan roti. Berarti kita dapat tiga pilihan lagi. Setelah itu dengan kolak, ya. Kolak juga sama. Kita bisa gabungkan dengan tiga pilihan kue tadi, ya. Kolak dengan kue keju, kolak dengan pie, kolak dengan roti, ya. Nah, berarti jumlah total pilihan camilan sore itu ada 9 pilihan, ya. Bebas, bisa dipilih yang mana aja. Teh dengan kue keju, kue pie, kue roti, jus dengan kue keju, kue pie, kue roti, kolak dengan kue keju, kue pie, kue roti. Ya, jadi pilihannya ada 9. Oke, sampai sini adik-adik ada yang bertanyakan? Ridwan, Aska, Aira, ya.
Jadi kita bisa melakukan kombinasi ya dengan banyak cara. Tergantung dari ada berapa ya indikatornya. Oke? Sampai sini ada adik ada yang bertanyakan? Ridwan? Aska? Aira? Tidak, Kak. Tidak ada? Kalau tidak ada silakan dibuka website Algonovanya, silakan dikerjakan soal yang nomor 2 ya. Ini nomor 2. Di sini soalnya ada 15. Enggak ada yang 13 ya. Dua ini gambar ya. Nih, cerita tentang Ewan dan Odd nih ya. Nih, hari ini adalah hari perayaan Hari Guru. Kita harus mengucapkan selamat kepada ayah karena dia bekerja sebagai guru matematika. Ayo cepat ke sekolah, kalau tidak kita akan terlambat. Nah, terus mereka ke sekolah nih. Ayah Ot dan aku mengucapkan selamat liburan. Semoga pelajaran selalu berjalan dengan baik. Ya. Nah, terus nih, jika kita akan membantu, jadi kita akan membantu. Nah, Ewan dan Ot mau membantu Pak Guru ini, ya, untuk menyelesaikan soal. Nah, nih, ya. Silakan adik coba diselesaikan soalnya. Ada 13, ya. Untuk menyelesaikan soal waktunya sampai jam 8:10 ya. 8:10 15 menit. Silakan adik coba nih ya. Contoh nih. Di sekolah ada 3 mobil berwarna hijau, biru, dan orange. Agen khusus ingin menaruh mainan di rak. Sebutkan semua cara yang dapat digunakan agen spesial untuk meletakkan mobil di rak. Ya, nih berarti ada adik susun nih. Ya, gimana aja caranya? Misalnya nih, satu, dua, tiga. Nih, kalau misalnya udah ada cara ini, adik-adik tambah. Ya, terus berarti mobil biru di depan, terus mobil hijau, mobil oranye. Ya, terus mobil biru di depan, mobil hijau, mobil oranye, mobil hijau. Ya, satu. Ada yang terbalik nih, Kak. Gimana? Ada yang terbalik. Apanya yang terbalik? Ya ini, yang oranye tuh harusnya di depan lagi, Kak. Ah, hijau di tengah. Hmm. Ah, biru di belakang. Bebas, ini kan dia yang ditanya dia kombinasinya mau berapa. Ya, ini kalau kakak pilihnya kayak gini. Kalau Ridwan mau kayak gitu gak apa-apa, silakan. Kalau Ridwan mau diurutkan, misalnya birunya, ya kan? Birunya dulu, misalnya ada, misalnya kita kita coba ulangi ya. Misalnya yang pertama kita buat dari biru dulu. Biru, terus hijau, oranye. Satu, terus hijau, biru, oranye. Dua, terus hijau, oranye, biru. Ya, misalnya gini. Ya, jadi si birunya pindah, ya. Tuh bisa. Terus kombinasi apa lagi yang bisa? Ini kan ada hijau, biru, oranye, hijau, biru, 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 hijau, oranye, hijau, biru, oranye, terus hijau, oranye, biru. Terus kombinasi apa lagi yang mungkin? Kita coba ya. Berarti kita coba oranye, hijau, biru, misalnya. Ya. Oranye, hijau, biru. Ini nggak ada kan? Belum ada ya. Oranye, hijau, biru. Terus tambah lagi hijau, oranye, biru. Nggak ada kan? Belum ada. Oh, udah ada nih. Hijau, hijau, biru, oranye. Berarti bukan. Nggak bisa. Terus oranye, hijau, biru. Hijau, oranye, biru. Terus hijau, biru, oranye. Nah, ini udah ada. Ya. Nah, terus misalnya hijau, oranye, biru. Ada nggak? Hijau. Oh, udah ada. Hijau, biru, oranye udah ada juga. Ya. Nah, berarti nih, berarti ada berapa kombinasi? Ada empat. Oh, kurang. Salah. Ya. Gimana lagi berarti yang kurang? Biru, hijau, oranye. Biru, oranye, hijau. Oh, biru, oranye, hijau nih belum ada ya. Berarti biru, oranye, hijau. Nggak ada ya? Belum ada.
Biru, oranye, hijau belum ada. Terus hijau, oranye, biru. Hijau, oh nih. Hijau, oranye, biru udah ada. Hijau, biru, oranye ada. Oranye, hijau, biru, oranye. Nah, satu lagi berarti. Oranye, biru, hijau. Ya, ada nggak nih? Oranye, biru, hijau belum ada ya? Biru, hijau, oranye. Biru, oranye, hijau. Oranye, biru, hijau. Oranye, hijau, biru. Hijau, biru, oranye. Hijau, oranye, biru. Nah, nih, berarti ada 6. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tuh, ada 6 kombinasi. Terus bagian kedua, ada berapa cara untuk menata mobil itu? Ada 6. Ya, seperti itu. Contoh nomor 2. Don punya banyak kartu sampai jam 8.10 ya. Kartu hijau dan oranye. Dia meletakkan 4 kartu berwarna oranye dan satu kartu berwarna hijau dalam urutan acak. Tunjukkan semua cara Don dapat menyusun kartu. Nih, 4 kartu warna oranye dan satu kartu warna hijau. Satu kartu warna hijau, terus 4. Satu, dua, tiga, empat. Satu. Terus oranye, hijau, dua, tiga, empat. Itu yang dua. Terus oranye, oranye, hijau, oranye. Satu, dua, tiga, empat. Terus oranye tiga, terus hijau, oranye. Terus oranye empat. Satu, dua, tiga, empat, hijau. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi hijaunya pindah posisi sampai ke posisi yang terakhir. Berarti ada berapa cara? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada berapa cara? Ada 5. Boleh yang hijaunya yang banyak, eh, eh, hijau yang banyak, oranye satu. Ya kan di sini disebutkan nih ketentuannya. Yang digunakan kan 4 kartu oranye. Satu kartu hijau. Berarti kartu hijaunya cuma boleh satu. Yang oranye ada 4. Oke, silakan ada di coba diselesaikan. Kalau misalnya masih bingung atau ada yang mau tanyakan, boleh silakan. Ini pelajaran tahap utama. Iya, ini tahap utama. Bismillah.
Saya adik Berapa buah, Kak? gimana? Berapa buah? Pokoknya berapa buah? Ra- Ada berapa tadi itu? Ada 6 harusnya. Tuh Ridwan coba susun urutannya. Biru, hijau, oren, biru, oren, hijau, hijau, biru, oren, hijau, oren, biru. Oren biru tuh udah belum? Hijau, oren, biru. Nih, biru, hijau, biru, oren, Udah. hijau tuh kan ada 2 kali tuh, ya. Tuh biar Ridwan nggak bingung. Tuh Ridwan urutin dulu dari yang pertama, misalnya biru, biru, hijau, oren. Berarti yang kedua biru, oren, hijau. Mana oren hijau? Nah, baru yang kedua. Hijau, oren, biru. Berarti yang ini ganti. Hijau, biru, oren. Pindahin ke depan. Hijaunya. Nah, lagi. Nah, mana? Berarti birunya tarik. Nah, hijau. Nah, ini hijau, oren, biru udah ada. Berarti ini ganti. Hijau, biru, oren. Nah, mana? Nah, terus berarti oren. Oren, hijau, biru. Nah, berarti satu lagi. Oren, biru, hijau. Biru. Birunya di depan. Ini kan sama nih. Lihat. Enggak, Biru. hijau. Ah, gitu. Nah, coba periksa. Bener nggak? Nah, tuh. Bener kan? Ada berapa cara tuh? Coba Ridwan hitung. Ada berapa cara? Berapa buah nih, Kak? Mana berapa buah? Nah, itu tadi. Urutkan hijaunya dari yang nomor pertama. Pindahin hijaunya 2, hijau 3, hijau 4, hijau 5. Ya. Nah, tuh. Oh, bisa Ridwan. Tuh, buat lagi hijaunya di yang urutan 3, gitu terus, ya. Yuk.
Kak, Ya, tuh, dua, tiga, empat, lima. Mas Duluan. Oh, salah, salah, salah buat. Kepala. Ini apa maksudnya? Mana? Tuh, kombinasi antara baju, celana, dan rok. Nah, berarti Ridwan cocok kan? Misalnya pakai celana ya biru, terus dia pakai baju apa aja? Baju biru, dia bisa pakai pakai apa aja tuh? Ganti dulu baju biru misalnya. Tuh baju biru. Nah, tadi kan ada celana, terus setelah itu apa? Rok. Tambah lagi baju biru, mau apa? Rok biru. Terus tambah lagi baju Penting pink. lagi. Iyalah, baju pink. Tapi itu ada aturannya kan, kepala sekolah menetapkan seragam sekolah untuk siswi. Seragam tersebut terdiri dari dua blus, biru dan merah, celana panjang dan rok, ya, panjang dan pendek. Nah, ya, berarti tinggal digabung. Berarti yang pink, baju pink itu pakai celana panjang. Terus tambah lagi baju pink pakai rok. Nah, baju pink pakai rok. Celana. Nah, periksa. Nah, tuh di bawahnya. Berapa hari seorang siswa dapat pergi ke sekolah tanpa mengganti pakaiannya secara keseluruhan? Berapa hari dia harus nggak ganti baju? Dua hari. Hah? Kok dua? Kan bajunya ada tiga tuh. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam. Coba jawab 6. Berapa hari siswi dapat pergi sekolah? Ah iya tuh 6. Tanpa mengganti pakaiannya. Oh, secara keseluruhan. Ya, iya, itu kan nggak semuanya diganti ya. Baju, celana, rok, gitu. Begitu. Silakan, adik. Materi kita ini hanya dua ya. Kombinasi sama tadi soal perhitungan lisan ya. Kita masih ada 16 menit lagi. Nah, silakan adik selesaikan soal. Kalau misalnya nomor 2 sudah selesai, berarti ke nomor 3 ya. Kita cek ya. Adik udah sampai nomor berapa? Ridwan baru nomor 3. Azkar nomor 7. Aira nomor 5. Silakan. Kita masih ada waktu 16 menit lagi ya. Adik selesaikan sampai soal yang ketiga.
Kalau ini Kak, Mana Ridwan? kalau nih, kalau nih, Tuh apa katanya? dan sudah menaruh bola bola. Set alat peraga nih. Don sudah menaruh bola, kubus, Bola, dan kubus, piramida di rak. piramida. Buat daftar semua cara untuk menempatkan sisa potongan barang tersebut pada rak. Don kan udah naruh apa? Bola, Kubus dan piramida. bola, kubus, piramida. Nah, berarti yang lain apa? Apa silinder, kerucut sama prisma. Nah, silinder, kerucut, Kerucut prisma. lagi. Coba cek dulu benar atau enggak? Salah katanya. Salah. Nah, berarti naruh bola, kubus, dan piramida di rak. Buat daftar semua cara menempatkan sisa potongan. Oh, berarti semuanya tuh. Ya. Berarti satu rak itu isinya tiga. Nah, berarti dan cari apa aja kombinasinya untuk tiga benda. Itu kan bola, kubus, piramida. Nah, berarti kan susunannya tuh berarti apalagi kubus, prisma, misalnya silinder, ya, seperti itu. Terus apa lagi misalnya silinder, bola, prisma, tuh, ya. Oke, oke. Berarti diulang-ulang kan, Kak? Iya, tapi semuanya itu dikombinasikan. Itu kan berarti ada enam. Berarti kalau misalnya satu, tapi satu ini kombinasi ada tiga ya. Tiga, tiga, enam kali tiga. Harusnya ada berapa? Delapan, ada 18 mungkin. 18 kombinasi. Pokoknya satu kombinasi itu ada tiga bentuk. Berarti Ridwan coba bentuk apa aja. Oke. Ya. Akan ku kirim. Dah. Oh, tapi kombinasinya Ridwan itu kan tadi dia disebut tuh. Don menaruh bola, kubus, dan piramida. Nah, berarti bola, kubus, sama piramida itu nggak dipakai lagi. Berarti cuma tiga. Tiga kombinasi, tiga apa? Tiga apa? Tiga bentuk yang dipakai. Berarti prisma, silinder, sama kerucut. Nah, itu tinggal disusun posisinya dari tiga itu. Berarti kubus, piramida, sama bola nggak dipakai lagi, Ridwan. Hah? Kubus? Kubus, piramida, sama bola nggak dipakai lagi. Karena itu kan udah dipakai don, ya. Don Mm. udah pakai bola, kubus, piramida. Nah, berarti Mbak sebentar. Ridwan susun yang sisanya. Prisma, silinder, kerucut. Nah, coba itu disusun ada berapa kombinasi bisa dibuat dari tiga bentuk itu.
Oh, selebihnya. Jadi kubus, piramida, sama bola itu nggak dipakai lagi. Kubus, piramida. Piramida, bola nggak dipakai lagi nih. Berarti keluar ini. Batalin. Nah, yang dipakai cuman piramida, prisma, silinder, sama kerucut. Nah, coba Ridwan susun kombinasinya. Jadi gimana posisinya? Misalnya nih, prisma, apa? Silinder, kerucut, prisma. Berarti silinder, prisma, prisma dulu di depan. Prisma, ya benar. Terus enggak benar tadi. Silinder dulu di depan. Mana? Nah, baru kerucut. Nah, baru ubah yang di depannya apa? Mau apa? Kerucut. Berarti kerucut, silinder, prisma. Satu lagi, kerucut, kerucut dulu. Kan ini dua kali. Kerucut, berarti apa? Prisma dulu. Kerucut, prisma. Ini kan udah. Nih, kerucut silinder kan udah. Berarti nggak itu lagi ini lagi. Nah, kerucut, prisma, silinder. Nah, Ada yang berapa terakhir. buah, tak? Yang terakhir, yang di depannya apa nih tinggal yang belum? Ini kan udah silinder, udah kerucut. Berarti apa yang belum di depan? Apa? eh apa namanya? Apa Nih, namanya? prisma, prisma. Nah, prisma. Buat lagi berarti prisma. Habis prisma apa? Silinder. Habis itu kerucut. Nah, habis itu berarti Lagi. ya lah, kan dua kali tuh prismanya harusnya. Prisma lah. Kan silinder udah. Nah, prisma, kerucut, silinder. Coba periksa, bener nggak? Harusnya udah tuh 6. Bener nggak? Nah, yud. Aska, bisa Aska? Kita cek ya, ada di sampai nomor berapa nih? Aska ada sampai nomor 9. Ridwan nomor 5. Aira nomor 5. Kita masih ada 6 menit lagi ya, adik. Nanti kalau misalnya soalnya belum selesai, berarti ada adik jadi PR tuh dikerjakan di rumah. Ya, Iwen sangat suka permen strawberry dan blueberry. Dan jadi dia memutuskan untuk memakan 2 permen dari masing-masing jenis. Dalam urutan apa Ewen bisa makan permen? Tuh, coba Ewen sukanya apa? Ewen suka permen strawberry dan blueberry. Jadi dia memutuskan untuk memakan 2 permen dari masing-masing jenis. Tuh. Dalam urutan apa saja Ewen makan permen? Dia kan sukanya 2, strawberry sama blueberry. Nah, berarti terus setiap makan dia mau 2. Nah, berarti Ridwan buat kombinasinya antara permen yang disukai Ewen sama permen yang lain. Berarti kan kalau apa tadi? Strawberry dan blueberry. Strawberry warnanya apa? Strawberry warnanya merah muda. Nah, berarti cari kombinasi permen yang dengan strawberry itu. Berarti strawberry, blueberry. Nah, blueberry ini kan dia suka. Berarti ganti dulu. Ganti dulu yang lain. Atau nggak apa-apa bisa. Berarti tambah lagi strawberry, lemon. Terus strawberry, orange. Terus buat lagi blueberry, lemon. Blueberry, orange. Coba Ridwan buat kombinasinya.
Ya, kita coba di nomor 5 ya. Kita share screen. Berarti dua cuman dua aja. Ya, setiap dia makan kan dua nih. Hewan sangat permen, jadi dia memutuskan untuk makan dua permen dari masing-masing jenis. Nah, urutannya gimana? Ini kan Ewen dia sukanya strawberry sama blueberry. Berarti kita gabungan nih strawberry sama apa dulu? Sama blueberry misalnya nggak apa-apa. Terus strawberry sama lemon. Terus strawberry sama orange. Orange. Terus depannya blueberry. Blueberry sama strawberry. Sama yang lain dulu ya. Blueberry sama orange. Sama blueberry sama lemon. Ini berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti blueberry, strawberry. Nah, kita coba cek. Salah. Berarti coba yang blueberry strawberry-nya. Oh, salah. Oh, harusnya banyak gitu ya. Oh, walah. Setiap permennya dua. Tuh, berarti setiap permennya dua. Berarti dia makannya empat. Jadi dia memutuskan untuk makan dua permen dari masing-masing jenis. Oh, gitu. Tuh, ya. Jadi setiap permennya dua. Dia sukanya kan strawberry sama blueberry. Strawberry-nya dua, blueberry-nya dua. Nah, berarti tinggal disusun. Tuh, strawberry dua, blueberry dua, strawberry dua, blueberry dua, strawberry dua, blueberry dua. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, ada enam. Itu yang nomor lima. Silakan kita ada 2 menit lagi. Jam 8.29 kita rangkum ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti adik-adik kalau misalnya soalnya belum selesai berarti jadi PR dikerjakan di rumah. Ya. Aska nomor 9 tuh. Akhirnya nomor 7. Ridwan nomor 5. Nomor 5 ada dijawab belum tuh Ridwan? Itu kombinasinya berarti dua strawberry, dua blueberry Ridwan. Nah, dua strawberry sama dua blueberry-nya Ridwan susun. Gimana kombinasinya? Oke? Oke, kita waktu kelasnya sudah selesai ya. Karena sudah selesai, kita rangkum dulu ya, adik apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti soal-soal yang belum selesai ya, adik dikerjakan di rumah ya. Share screen dulu. Oke. Hari ini kita udah belajar apa aja? Ada yang ingat? Tadi di perhitungan Tadi lisan, kita belajar tahap utama. di perhitungan lisan kita bahas apa? Eh, di perhitungan lisan Hmm? itu kita mari kita mengingat kembali sebuah sebutan angka-angka pada contoh pembagian. Oke, ya kita ingat Con- tadi sebutan untuk di dalam Contohnya pembagian. 8, 28 itu dibagi 4. 4. 4 Berapa itu di hasilnya? pembagian A, sama dengan 7 7 itu hasil hasil bagi. dibagian. Ya. Nah, terus untuk memeriksa hasil baginya kita kali. Kali. Ya, kita kali apa? Hasil bagi dan pembagi. Ya, jadi di perhitungan lisan tadi kita bahas tentang hubungan antara perkalian dan pembagian. Ya, nah perkalian itu bisa kita gunakan untuk mencari hasil pembagiannya itu benar atau enggak. Ya, terus di tahap utama tadi kita bahas apa? Tahap utama kita adalah ada kubus biru, hijau, dan kuning. Berapa Eh, banyak, Mbak? Cara Anda dapat membuat menara menara dari dua kubus dengan warna berbeda. kita bahas tentang kombinasi, ya, kombinatorik, ya. Bagaimana kita menyusun kombinasi-kombinasi dari beberapa benda, ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini.
Sebelum kelas ditutup, adik-adik ada yang mau tanyakan? Ridwan, Azka, Aira, Tidak, Kak. Tidak. tidak ada. Aira, Azka, tidak ada. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, nanti soal yang belum selesai adik-adik kerjakan di rumah ya. Jadi Siap, PR Kak. Siap. ya harus banyak latihan. Oke, silahkan dikerjakan soalnya yang belum selesai di rumah. Lapor. Siap. Oke, kalau Dah. tidak ada yang bertanyakan, kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Dadah Ridwan. Dadah Aska. Dadah Ira. Terima kasih.